yang perlu dikondisikan agar data aman dan lolos dari sebar data ke seluruh daftar kontak oleh oknum DC pinjol ilegal biadab itu, yaitu siapkan aplikasi Gmail, kontak, WA, dan aplikasi pinjol ilegalnya. Cara ini sudah sering dilakukan oleh teman-teman kita yang galbay dari 2017 hingga saat ini. Terbukti mereka aman galbay dan berhasil. Tonton sampai selesai jika teman-teman benar-benar mau berhasil. Sebelum lanjut ke stepnya, penting untuk diketahui. Bagi teman-teman yang sudah hapus aplikasi pinjol, lalu hapus kontak, itu bukan berarti DC tidak bisa lagi sebar data. Itu tetap bisa. Karena di saat awal install dan mengizinkan akses aplikasi, maka data sudah diduplikasi sistem pinjol. Jadi semua data atau kontak itu tetap ada di server pinjol. Apalagi masalah hapus data, itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun, kecuali perusahaan pinjol itu sendiri. Sedangkan yang akan kita lakukan ini bukan hapus data, tetapi penyimpanan data fake, minimalisir sebar data ke seluruh daftar kontak, mengakali sistem pinjol ilegal, agar daftar kontak tidak dapat sebaran. Bisa dilihat di testingnya yang sudah pada berhasil, di komentar video lama yang pernah saya update di tahun 2023. Dan sekarang akan saya update di tahun 2025 ini, cara yang lebih fokus, detail, dan efektif. Cara ini cuma satu-satunya ada di channel ini, tidak akan ada di channel yang lain. Tonton sampai akhir step by stepnya. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Satu klik share dari teman-teman bisa menyelamatkan banyak orang dan juga menjadi amal kebaikan. Terima kasih yang sudah subscribe. Langsung kita lanjut ke tutorialnya. Terlebih dahulu, hapus aplikasi pinjolnya. Saya contohkan di sini aplikasi Dana Darurat. Ini aplikasi yang tiba-tiba banyak dari teman-teman kita yang langsung ditransfer secara otomatis tanpa izin. Yang kedua, aplikasi Uang Trip. Anggap saja sekarang sudah saya hapus. Step pertama, kondisikan email terlebih dahulu. Keluar dari email aslinya jika terdapat banyak file seperti nomor-nomor kontak ataupun koleksi foto. Buat email baru atas nama sendiri, setelah itu masuk ke email baru yang sudah dibuat. Selanjutnya, kondisikan aplikasi kontak. Salin dulu semua kontak real kalian kemanapun bebas, bisa ke kartu SIM lain. Setelah itu cabut SIM-nya, bisa juga disalin ke HP yang lain, karena pasti kalian perlu nantinya daftar kontak. Terus masalah galeri, tentu kalian gak mau hapus foto-foto yang ada. Bisa disalin juga ke HP yang lain atau ke memory card, bebas, itu terserah kalian. Setelah selesai tersalin semua, edit semua daftar kontak seperti yang saya lakukan ini. Nomornya saja, bukan namanya ya. Terserah diubah di bagian manapun bebas, mau tengah, di ujung, yang penting namanya jangan diubah. Lalu bagaimana jika daftar kontak saya banyak Bang Ergi? Ada ratusan, bahkan ribuan. Tenang, cukup ambil sekitar 200 saja. Dipilih yang paling sering berhubungan atau berkomunikasi. Baik nama dari kontak WA maupun kontak telepon, riwayat panggilan WA maupun telepon. Sisanya dihapus saja. Sisakan 200 kontak saja. Ingat, dipilih nama yang paling sering dihubungi. Jika daftar kontaknya sedikit, berarti yang ada saja diedit. Ini memang butuh kesabaran. Jika mau berhasil dan datanya aman, yang memang harus berkorban. Setelah itu, lanjut ke WA. Untuk WA-nya, di bagian setting pengaturan grup, jangan disetting semua orang bisa menambahkan. Tapi disetting ke kontak saja, atau kontak dikecualikan. Lalu tujuannya apa? Agar kemungkinan kecil, oknum DC akan membuat grup WA. Ya kalian pasti tahulah bagaimana ketika DC sudah membuat grup WA dengan foto profil kalian yang isinya nomor DC dan kontak-kontak kalian yang punya WA. Terus di chat di grup diisi KTP dan wajah kalian, pasti rasanya malu. Ini sudah banyak yang ngalamin, bahkan di tahun 2025 masih bisa terjadi. Tujuannya memperkecil kemungkinan DC akan membuat grup WA ketika kalian tidak bisa ditambahkan. Untuk semua jenis media sosial, bisa di-private saja untuk sementara. Setelah selesai terkondisikan, semuanya seperti email baru, edit nomor kontak, setting WA grup private media sosial, galeri sudah kosong, dan riwayat panggilan telepon sudah juga dihapus, sudah bersih.
Setelah itu install kembali aplikasi pinjolnya dan izinkan kembali aksesnya. Seperti di saat pertama kali kalian menginstal dan membuka aplikasi pinjol. Tujuannya apa? Agar sistem pinjolnya mengambil kembali data kalian, terutama daftar kontak yang sudah kalian edit tadi. Sesuai nama-nama daftar kontak kalian, tetapi nomornya beda, sudah kalian edit. Biarkan seharian 24 jam, setelah itu hapus aplikasinya. Hapusnya jangan langsung dihapus, tapi matikan perizinan akses terlebih dahulu. Di pengaturan manajemen aplikasi, pilih aplikasinya, atau tekan aplikasi, terus klik info. Di situ kan ada perizinan kamera, lokasi, mikrofon, itu di-off-kan dulu. Di-off-kan dulu, setelah itu paksa berhenti, ya, setelah itu baru hapus aplikasinya. Mengapa seperti ini? Agar HP lebih aman, lebih terjaga, agar tidak ada virus yang tersisa, atau sejenis malware yang berjalan di belakang handphone, meskipun aplikasinya sudah kalian hapus. Jadi sangat disarankan hapus secara manual seperti yang saya contohkan. Jadi tujuan dari cara ini kesimpulannya adalah mencari kesalahan sistem pinjol. Agar ketika sudah terjadi, oknum DC melakukan eksekusi sebar data ke semua kontak ataupun tempat kerja, rekan, keluarga, kerabat, maka akan tersebar ke kontak yang sudah kalian edit tadi. Meskipun namanya sama. Cara ini adalah step pertama yang bisa teman-teman lakukan sendiri. Namun jika mau lebih akurat lagi dan dijamin berhasil, bisa lanjut ke step 2. Tapi ini tidak saya publish. Step kedua ini saya yang kerjakan, seperti teman-teman lain yang sudah saya bantu. Step pertama ini memang tidak menjamin 100%, tapi kenyataannya terbukti. Sudah banyak yang berhasil, bahkan ribuan orang dari tahun 2017. Hingga saat ini, ya mereka lakukan sendiri. Jika masih ragu, bisa hubungi saya untuk bantuan lebih lanjut. Jika dirasa kurang mengerti, belum mengerti, silakan tinggalkan komentar. Baik yang sudah berhasil maupun yang belum berhasil, silakan. Saya akan jawab satu persatu. Saya ingatkan kembali, jangan mudah percaya jika ada jasa penawaran masalah pinjaman online. Jasa hapus data misalnya, backup data, ataupun joki pinjol ilegal yang bisa cair, cepat cair, mudah cair, langsung cair, atau apapun yang menggunakan data fake. Logikanya saja, jika mereka bisa mencairkan dengan data fake, ngapain mereka mencari mangsa, membuka jasa? Lebih baik mereka ajuin sebanyak mungkin jika bisa cair dengan menggunakan data fake. Logikanya seperti itu. Karena sudah dipastikan itu scam. Akun oknum tersebut pasti kebanyakan palsu, seperti kebanyakan yang menyebar di TikTok. Bahkan juga ada di media sosial yang lainnya, seperti Instagram, ada yang mengiklankan. Orangnya kalian tidak kenal, tidak punya media sosial yang jelas, tidak ada wajahnya, maka itu dipastikan scam. Banyak terjadi setelah transfer pertama dengan alasan mereka biaya admin, setelah itu minta kembali dengan alasan mengirim surat resmi OJK, dengan alasan bisa menghapus hutang di pinjol legal. Itu nggak ada, ya. Ketika kalian tidak transfer, maka kalian akan diblokir. Banyak yang mengadu ke saya bahwa terjadi modus-modus seperti ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menghapus hutang di pinjol legal itu kecuali perusahaan pinjol itu sendiri. Semoga berhasil, jangan lupa di subscribe. Saya doakan selamat semua dan lolos dari sebar data. Like dan share. Satu share kalian bisa menyelamatkan teman-teman atau saudara-saudara yang lagi terjerat pinjol ilegal. Dan mereka nggak mau juga daftar kontak-kontaknya diteror oleh DC pinjol ilegal. Nantikan updatean video bermanfaat berikutnya. Terima kasih.